Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan bahas hari ini tentang dagang versus bisnis. Setelah sebelum-sebelumnya saya udah ngejelasin tentang lebih ke dasar-dasar ya. Dan sekarang lebih ke pola pikir dan tingkah lakunya lah, behaviornya. Apa yang ngebedain berdagang dan berbisnis? Itu jadi titik perbedaan kita hari ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir lah bisnis sama dagang ya sama gitu, ada yang berpikir gitu. Terus ada yang mungkin udah memang berpikirnya jauh, bisnis ya bisnis, dagang ya dagang. Jadi sebetulnya simpelnya dagang itu bagian dari bisnis, tapi dagang itu belum tentu bisnis, kayak gitu ya. Apa bedanya? Oke, kita akan bahas. Pertama, pedagang itu masih berpikir hari ini yang penting cukup, yang penting makan. Nah, kalau misalkan kamu masih memiliki pola pikir seperti ini, artinya kamu masih pedagang ya. Jadi belum pebisnis. Kalau pebisnis itu gimana? Pebisnis itu berpikirnya besok inovasi apa lagi? Apa yang bikin bisnis saya beda dari yang lain? Nah, itu lebih pebisnis itu lebih supervisi. Lebih cara pandangnya jangka panjang, bukan jangka pendek ya. 3. Pedagang itu masih melaksanakan semuanya sendiri, nggak tersistem. Nah, ini biasanya kalau kayak gini itu semua pebisnis awalnya pasti seperti ini. Awalnya tuh pasti melaksanakan semuanya itu sendiri, ya. Susah untuk tersistem karena terbatas modal, terbatas sumber daya, semuanya terbatas. Jadi mau nggak mau harus melaksanakan sendiri, ya. Tapi kalau pebisnis itu melakukan dia itu bukan menjalankan bisnis, tapi membangun bisnis, ya, membangun sistem. Jadi berbisnis itu dia membangun sistem, bukan menjalankan bisnis. Nah, tahapan ini itu harus dipahami. Mungkin teman-teman udah tahu yang 5 tangga bisnis. Ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal kita baru masuk ke dunia bisnis, tahu-tahu langsung membangun sistem. Ya jelas itu bodoh. Itu harus jujur, itu bukan langkah yang tepat, sama sekali bukan. Karena kita harus tahu dulu dari atas sampai bawah, dari hulu sampai hilirnya bisnis kita tuh gimana, detailnya tuh gimana, ya, detailnya tuh gimana, penjualan gimana, produksinya gimana, produk kita gimana. Nah, itu harus diketahuin dulu, baru bangun sistem ya. Dan itu ada waktunya, nggak bisa langsung bangun langsung bikin sistem, itu nggak. Kecuali kamu memang udah berpengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang dikumpulin bisa jadi saat memulai bisnis baru itu bisa langsung bangun sistem, itu bisa ya, pengalaman intinya. Kemudian pedagang itu berpikir pendek ya, seperti yang saya bilang tadi, dan pebisnis itu berpikirnya supervisi, jangka panjang. Kemudian pedagang itu mencatat keuangannya ya. Pedagang tuh nyatet keuangannya. Hari ini laku berapa, hari ini closing berapa, hari ini pengeluaran berapa, itu dicatat. Tapi pebisnis itu bukan cuma nyatet ya, tapi disertai data statistiknya. Contoh begini, bulan ini pendapatan kita 1 juta, bulan kedua itu pendapatannya 2 juta, bulan ketiga pendapatannya 900.000. Nah, dari statistik ini bisa dibandingin hal apa yang akan kita ambil ya, hal apa yang akan kita putuskan untuk memasuki di bulan keempat berdasarkan statistik itu. Jadi pebisnis tuh nggak cuma ngandelin insting, nggak cuma ngandelin perasaan, tapi ngandelin data ya. Jadi kalau mau ambil keputusan itu nggak bisa langsung feeling, gua rasa ini bagus, gua rasa ini jelek, nggak bisa gitu. Kita lihat datanya kayak gimana ya, kita lihat datanya gimana. Kalau memang pendapatan kita lagi jelek, oke, berarti turunin produksinya, turunin kapasitas untuk memproduksi barang hari itu berapa. Misalkan biasanya 10, karena lagi kayak gini berarti kita produksinya 5 aja. Itu bisa kayak gitu ya, karena kita berdasarkan statistik lagi jelek trennya. Itu nggak bisa feeling gue bagus nih, kayaknya hari ini jimatnya bagus ya, enggak gitu ya. Itu beda, itu berdasarkan perasaan irasional. Kita kalau untuk mengambil keputusan kita harus melingkar berpikir ya, jangan sampai cuma satu sudut pandang, jangan ya. Kemudian pedagang itu menjual produk, tapi pebisnis menjual produk dan nilai tambah. Oke, kayak misalkan gini, mungkin teman-teman tahu Maici ya, Maici tahu pasti, yang keripik pedas itu. Kalau teman-teman tahu jual di warung-warung kayak warung-warung ngopi ya, itu paling cuma 1.000 ya, itu paling cuma 1.000. Tapi
Maicih bisa menjual satu keripik itu sama bungkusnya itu dipercantik bungkusnya, kemasannya, itu bisa laku 20.000. Nah, itu nilai tambahnya di mana? Pertama, nilai tambah dia ada di kemasan. Kedua, nilai tambah dia ada di reseller. Dia menggunakan yang namanya prinsip long tail atau ekor panjang. Artinya apa? Artinya cost produksi keripik itu nggak nyampe 5.000, tapi jualannya itu bisa harga 20.000. Nah, spare 15.000 ini kalau ada celah ya, saya nggak tahu produksi gimana, tapi kalau ada celah itu bisa diserahkan keuntungannya untuk reseller. Nah, itu nilai tambah. Itu nilai tambahnya memberdayakan orang lain untuk bisnis misalkan. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar keripik yang 1.000-an yang bisa kita makan habis itu kita buang, enggak ya. Tapi Maicih lebih dari itu. Maicih bukan cuma brand yang jualan untuk ngenyangin perut kita, bikin kita pedes, bikin kita ketagihan, bukan sekedar itu. Tapi di sisi lain ada memberdayakan resellernya. Kayak gitu ya. Itu. Jadi kalau pebisnis itu menjual produk dan nilai tambah, ada solusi ya untuk masyarakat. Nah, berpikirlah seperti pebisnis ya. Jangan kayak pedagang. Oke, awal-awal kamu kalau mau berbisnis pasti jadi pedagang dulu. Itu pasti ya. Itu pasti. Kenapa? Karena pebisnis itu pasti awalnya pedagang. Pedagang belum tentu pebisnis. Oke? Makanya kamu jangan heran kalau misalkan suka lihat kayak di pojok, bukan di pojok sih ya. Maksudnya di sudut kota misalkan ada yang jualan ketoprak dari 10 tahun yang lalu, ketoprak terus dia jualan. Orangnya sama, gerobaknya cuma ya beda-beda dikit dari 10 tahun yang lalu, tapi jualannya sama. Itu pedagang, bukan pebisnis. Oke, pebisnis itu berpikirnya jauh ke depan, berpikirnya tentang inovasi, tentang perkembangbiakan bisnis dia tuh gimana, kayak gitu ya. Jadi jangan cuma berpikir hari ini gue makan apa ya, itu pedagang. Tapi hari ini gue bisa ngasih inovasi apa ya. Nah itu mulai masuk ke tahap pebisnis. Dan semua pebisnis itu awalnya adalah pedagang. Oke, perkuat hal berikut ya untuk jadi pebisnis. Pertama, kemampuan komunikasi. Ini saya rasain banget. Ini saya benar-benar ada pengalaman tersendiri terkait komunikasi, di mana nggak semua orang itu paham maksudnya seorang pebisnis ya. Karena pebisnis itu cenderung memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Maka dari itu kemampuan komunikasi kita dalam menjelaskan kemauan kita kepada tim itu benar-benar harus sevisi, harus sejelas mungkin. Oke, kemampuan komunikasi ini nggak cuma berguna untuk kamu presentasi, untuk kamu misalkan dalam keseharian, nggak cuma itu, tapi lebih dari itu. Kamu bisa mempengaruhi orang, kamu bisa memiliki massa, ya, kamu bisa membuat menebar kebermanfaatan banyak. Nah, ini dari komunikasi. Maka dari itu mungkin teman-teman, mungkin kamu pernah punya teman yang benar-benar pinter banget, IPK-nya bagus, nilainya bagus, terus hampir mendekati sempurna, bahkan kalau misalkan lulus pun itu bisa dibilang cum laude. Itu terkadang bisa kaku. Kenapa? Nah, terkadang dia pinter tapi dia nggak bisa menularkan kepintarannya. Nah, itu terletak sama kemampuan komunikasinya. Maka dari itu biasanya kalau terlalu pinter dan kaku, biasanya ya pendapatannya bisa ditakar ya. Karena itu aja. Tapi kalau misalkan kita pandai berkomunikasi, kita jaringan kita di mana-mana, network kita di mana-mana, orang senang sama kita. Terus kita juga pandai mencari celah untuk untuk mengambil kesempatan dalam maksudnya dalam menjalin relasi sama mentor, sama guru kita. Terus kita berbisnis kayak gitu. Itu dibangun dari awalnya komunikasi, ya. Kemampuan ini mungkin jarang diajarin di sekolah, tapi ini bagian yang terpenting menurut saya dalam hidup. Bukan cuma hidup, di bisnis juga kayak gitu, di karirmu juga gitu, dimanapun kamu berada, kemampuan komunikasimu itu yang paling berpengaruh. Kemudian yang kedua itu mempengaruhi, ya, influence. Kita bicara leadership berarti kita berbicara tentang mempengaruhi. Oke? Kita kalau ngomongin leadership, teladan masuk, terus norma masuk, terus apalagi kita bisa membuat orang melakukan apa yang kita mau. Itulah pengaruh. Leadership itu tentang pengaruh, dan pebisnis wajib punya ini. Wajib influence, ya. Wajib benar-benar mempengaruhi orang, itu wajib. Kenapa?
Karena jangan sampai kita jadi atasan ya, kita jadi CEO, kita jadi direktur, kita jadi manajer, general manager, malah kita yang didikte sama orang lain. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kita boleh menerima masukan dari orang lain, kita boleh menerima masukan dari tim kita boleh menerima saran, menerima kritik, kita boleh. Tapi tapi keputusan tertinggi ada di kamu. Oke? Inovasi ada di kamu. Bisnis yang dijalanin mau digimanain itu tergantung kamu. Dan itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain supaya kita bisa benar-benar bisa menjalankan visi apa yang di kepala kita, terus juga ide-ide cemerlang kita bisa mempengaruhi itu ke tim kita. Dan terutama bagaimana kita mempengaruhi tim kita itu tentang bagaimana kita bisa menularkan semangat kita agar orang lain terpengaruh untuk mereka juga bisa semangat. Nah, ini penting. Oke, ini kaitan sama leadership. Kemudian yang ketiga itu berpikir luas, berpikir terbuka. Ya, saya nggak pernah saya selalu menyarankan untuk teman-teman semua yang mau berbisnis jangan sampai cenderung berpikir cuma satu sisi. Maksudnya gini, berpikir cuma berdasarkan asas perasaan. Ada ini nih, ada ini, modalnya bagus nih, ini kas lagi nggak bagus. Duit lagi gak bagus, tapi kita memaksakan, gue kalau misalkan punya tambahan modal segini kayak keren nih gitu. Nah itu perasaan. Tapi secara logika kita belum butuh banget gitu. Contoh, misalkan saya kayak di kantor terus saya butuh laptop yang ya sebenarnya yang 5 juta aja cukup, cuma saya belinya yang 12 juta misalkan gitu. Ya itu berdasarkan perasaan. Karena apa? Karena dengan 5 juta pun kebutuhan saya itu terpenuhi gitu. Jadi jangan sampai kita memandang perasaan di atas segala, jangan. Kita juga harus logis. Oke, kita juga harus logis dalam membuat keputusan kayak gitu, terutama dalam memenuhi kebutuhan. Kita harus bedakan kebutuhan sama keinginan kayak gitu ya. Supervisi. Selanjutnya adalah supervisi. Kita harus melihat ke depan, melihat tren ke depan. Gimana caranya? Pertama, caranya itu kamu harus banyak wawasan. Oke? Kamu harus banyak wawasan dari mulai baca buku, dari mulai lihat di internet info-info terbaru, terus juga melihat kompetitor ya. Itu bisa dijadikan pemikiran kita untuk jauh ke depan. Kita akan apa? Bisnis kita tuh mau diapain? Nah, itu supervisi. Pilihannya tegas, lugas. Selanjutnya ya, nomor 5 ya. Ini tegas, lugas. Jadi kalau A ya A, B ya B. Jangan sampai, saya selalu percaya gini, yakin itu 0%, kalau enggak 100%. Kalau masih 60, 70, 40%, itu bukan yakin, masih ragu ya, karena masih ada space di situ gitu. Maka dari itu menurut saya saat kita memutuskan sesuatu, ada baiknya kita pikirkan dulu, gue mau A, ya udah gue bakal A. Apapun konsekuensinya saya akan terima. Gitu. Jadi jangan sampai berpikirnya masih sedikit galau gitu. Masih saat mau memutuskan kita masih galau. Padahal pebisnis itu selalu dituntut untuk membuat keputusan yang serba cepat. Nah, itu harus dilalui ya pakai latihan, pakai terjun langsung, pakai action langsung. Nggak bisa pakai cuma pakai teori, itu nggak bisa ya. Makanya jangan sampai terpengaruh sama omongan-omongan motivator, terus pengembangan ya, banyak ngomong ini ngomong itu, tapi terkadang nggak ngasih solusi ya. Solusi itu ada di diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa cari kemana-mana, nggak usah cari kemana-mana ya. Tugas saya pun di sini sebagai mentor adalah memberikan perspektif baru ya, terkait kamu mau ngelakuin atau enggak, itu pilihan kamu gitu. Itu pilihan kamu. Saya bertugas untuk mendorong kamu untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kamunya pun nggak mau, nggak tegas sama diri sendiri, nggak lugas ambil kesempatan, nggak lugas ambil aksi, percuma ya. Maka dari itu semua balik ke diri kita sendiri kayak gitu ya. Dan ini yang harus diingat ya, kita harus kaku terhadap tujuan kita, tapi lunak dalam cara mencapainya. Oke? Jadi kita kalau punya target ya, usahain target itu jangan berubah. Tapi untuk meraih target itu ya, caranya boleh gimana pun, yang penting kesana. Yang penting legal, halal, gitu aja ya.
Maka dari itu saya biasanya gini, misal saya kasih contoh, misalkan target perusahaan saya tahun ini insya Allah tembus 6M misalkan. Dari advertising insya Allah akan tembus 6M per tahun. Kayak gitu. Itu target saya. Cara mencapainya itu nggak mesti nggak mesti kaku gitu. Kalau misalkan cara A nggak bisa, ya udah jangan dipaksain. Kita pakai cara B. Kita pakai cara C. Ibaratnya gini, saya pengen ke Bandung nih, ya. Saya pengen ke Bandung. Saya bisa pakai kereta. Saya bisa pakai bus. Saya bisa pakai travel. Intinya apa? Ke Bandung, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi tujuannya sama, tujuannya kaku, tapi untuk mencapainya usahain lunak, ya. Fleksibel. Gitu. Ya jangan terlalu berkeras kepala gitu ya, jangan terlalu idealis banget. Kita juga harus mikirin tim kita. Mikirin saran tim kita, mikirin masukan orang lain. Itu penting, ya. Kayak gitu. Dan setelah ini teman-teman, saya akan berikan satu video di mana insya Allah akan merubah mindset teman-teman semua ya tentang memandang bisnis. Oke, tentang memandang bisnis. Stay tune ya. Saya mau cerita. Ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja. Ia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Aha, Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa-bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Nggak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun, kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji utuh. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli. Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan, Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu.
Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali, inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Bersakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil akhir. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung bar melihat Bruno, mereka saling berbisik. Hei, ini dia Bruno si manusia ember. Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya. Akhirnya, saat bahagia Pablo pun tiba. Saluran pipanya sudah rampung. Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa. Sekarang, desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Pablo tidak perlu lagi membawa-bawa ember. Artinya, airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu mengalir saat dia makan, saat dia tidur. Air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain. Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu, semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah, siapakah Anda? Seorang pembawa ember atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan, seperti Bruno pengangkut ember? Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja, kemudian Anda dibayar terus-menerus, seperti Pablo pembuat saluran pipa? Jika Anda termasuk orang kebanyakan, itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember. Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang. Maksudnya, bekerja 1 jam dibayar per jam, bekerja 1 bulan dibayar per bulan, bekerja setahun dibayar per tahun. Masuk akal kan? Masalahnya, dengan sistem pembawa ember, masuknya uang akan berhenti saat kita berhenti bawa ember. Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng. Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit, sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, berapa uang yang akan dia dapatkan hari itu? 0 besar. Fakta yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini. Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran baik dengan cara barter waktu ataupun tidak. Pikirkan ini. Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan yang mendadak yang harus Anda jalani menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok, untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah, mobil Anda, ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, atau 3 minggu? Jelas. Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan, bekerja di kantor, punya jabatan tinggi, atau memiliki toko, seorang profesional di bidang tertentu, tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang. Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo, yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember. Dengan membangun sebuah saluran pipa, Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja, capeknya sekali saja, tetapi Anda akan dibayar terus-menerus.
Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main. Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun, pada saat Anda sedang sakit ataupun cacat sehingga tidak bisa bekerja, dan juga dalam situasi darurat. Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif. Ya, jadi gitu. Intinya kita jangan sampai jangan sampai kita terjebak dalam keadaan terus bekerja, terus terus berusaha tapi tanpa berpikir cerdas gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dan yang membedakan pedagang sama pebisnis ya kayak gitu. Pebisnis itu mandang segala sesuatu apa yang dikerjakan hari ini sebisa mungkin itu adalah aset buat masa depan. Gitu. Itu yang membedakan pedagang sama pebisnis ya. Mudah-mudahan modul ini bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa merubah pola pikir teman-teman semua. Dan mudah-mudahan lagi ke depannya hati tuh makin mantep gitu untuk berbisnis. Karena seperti yang tadi dibilang ya, untuk bangun saluran pipa itu Masya Allah waktunya juga butuh waktu lama, sakit-sakitan banget ya. Tapi setelah kesana, setelah kita melewati badai yang benar-benar kencang banget, insya Allah kesananya kita akan dimudahkan. Kayak gitu ya kira-kira teman-teman. Terima kasih. Jadikan renungan hari ini ya, untuk kedepannya gimana, mau hidup kayak gimana setelah lulus kuliah mau gimana. Atau mungkin ada teman-teman yang lagi kerja mau berpikirnya kayak gimana gitu. Baiknya dipikirkan lagi gitu. Nanti videonya saya akan sertakan secara terpisah, jadi teman-teman bisa terus nyetel itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.